Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Saniti Zahra dari KP3. Di sini aku membuat video pidato dengan tema Hari Nasional. Yang saya hormati Bapak Jamal Makmur selaku pengampu mata kuliah Retorika Jawa yang telah membuka tulis pidato, dan tak lupa teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk mengikuti Santri Nasional pada tahun ini. Selalu serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman gelap menuju zaman kejayaan. Setiap tanggal 22 Oktober, kita memperingati Hari Santri Nasional, bukan sekedar mengenang masa lalu, tapi juga merenungi tanggung jawab hari ini. Kita semua tahu, dunia saat ini sudah berubah dengan sangat cepat. Teknologi berkembang luar biasa, informasi datang tanpa henti. Bahkan, kadang tanpa sempat kita cerna, informasi lebih datang dahulu. Di tengah perubahan ini, santri itu ditantang untuk tidak hanya meniru zaman, tapi juga menjaga arah zaman agar kemajuan tidak membuat kita kehilangan nilai. Santri hari ini tidak lagi hanya duduk di masjid dengan membawa kitab bukunya, tapi santri sekarang juga bisa menjadi programmer, peneliti, wirausahawan, jurnalis, bahkan kreator digital. Tapi apapun profesinya, jiwa santrinya tidak boleh hilang, yaitu keikhlasan, kedisiplinan, adab, dan semangat mencari ilmu yang tidak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qur'an ayat 11 bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan tidak datang dari luar, tapi dari dalam diri. Kadang kalau dulu santri itu berjuang melawan penjajahan, maka hari ini santri itu berjuang melawan kebodohan, kemalasan, dan krisis moral. Di tengah arus media sosial yang penuh berita palsu, ujaran kebencian, dan budaya instan, santri itu harus tampil sebagai pencermin. Santri harus menjadi contoh bahwa bijak di dunia digital juga bagian dari dakwah. Nah, tantangan kita hari ini itu bukan kekurangan akses informasi, tapi justru terlalu banyak informasi yang datang tanpa arah. Kita mudah tahu banyak hal, tapi belum tentu memahami maknanya. Nah, di sini ada peran santri, yaitu menjaga keseimbangan antara ilmu dan hikmah, antara cerdas secara intelektual dan bersih secara moral. Santri itu harus bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang bermanfaat, berdakwah dengan cara kreatif, menyebarkan ilmu, dan memperkuat persaudaraan. Rasulullah SAW itu pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi surat Ahmad. Nah, di sini itu sebenarnya sederhana, tapi menjadi fondasi etika sosial. Santri sejati itu bukan hanya yang pandai membaca kitab, tapi juga yang mampu menghadirkan manfaat di tengah masyarakat, baik dalam ilmu, tindakan, maupun teladan. Pesantren hari ini telah banyak berubah. Dari pesantren yang membuka pembelajar modern, belajar teknologi, bisnis, bahasa asing, bahkan kewirausahaan. Tapi yang luar biasa, di tengah semua itu, nilai-nilai dasar pesantren tetap terjaga, yaitu tawadhu, kesederhanaan, kebersamaan, dan adab terhadap diri. Dari pesantren kita itu belajar bahwa kemajuan tidak boleh membuat kita sombong, dan modernitas tidak boleh menghapus akal. Dan santri tahun ini harus menjadi momen refleksi bagi kita semua, dan hanya untuk santri tapi juga untuk bangsa. Bagaimana kita menanamkan semangat belajar dan adab di tengah budaya instan, bagaimana kita menjaga kebersamaan di tengah perbedaan yang semakin tajam, dan bagaimana kita memastikan bahwa kemajuan teknologi itu tetap berpihak pada kemanusiaan. Santri punya kunci untuk semua itu, yaitu ilmu yang menumbuhkan, akhlak yang menenangkan, dan cinta tanah air yang meneguhkan. Tadi saya kembali, mari kita jadikan Hari Santri bukan sekedar ucapan, tapi mengingat bahwa Indonesia membutuhkan berbagai jiwa santri, jiwa yang sabar di tengah ujian, teguh di tengah perubahan, dan ikhlas di tengah ambisi. Karena sejatinya, santri itu
bukan hanya status, tapi cara hidup. Hidup yang beriman, berilmu, dan berbuat baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kekuatan kepada seluruh santri di negeri ini untuk terus menjadi cahaya bagi bangsa di dunia nyata maupun dunia maya. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada pidato dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.